Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifarel Gidiansyah dengan NIM 33332401009. Di sini saya dari kelompok 5 Praktikum Tutorial Statistika 2, di mana pada kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada modul 5 yaitu tentang statistika non-parametrik. Mungkin selanjutnya di sini saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Kita buka soalnya. Nah, di sini itu ada soal lah, tugas mingguan pada shift 2 kreasi shift 2 di mana soal itu ada 7 soal. Untuk soal pertama itu ada sebanyak 20 karyawan berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas. Para peserta dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu pelatihan seminar, pelatihan praktik langsung, pelatihan berbasis video, dan pelatihan mentoring. Setelah pelatihan selesai, skor peningkatan produktivitas setiap karyawan dicatat dengan taraf signifikansi yaitu 0,05. Uji apakah keempat metode pelatihan tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Jadi di sini ada tabel skor peningkatan produktivitas karyawannya, di mana di sini metode pelatihannya itu ada empat, ada seminar, praktik langsung, video pembelajaran, mentoring, di mana seminar itu ada 12, 10, 11, 13, dan 14, praktik langsung itu ada 18, 20, 19, 17, 21, video pembelajaran itu ada 15, 14, 16, 15, 13, mentoring itu ada 14, 13, 15, 16, dan 17. Nah, untuk tugas mingguan pada kali ini tuh kan di sini tuh tugasnya tuh ada 7. Nah, tapi untuk tugas videonya itu kita disuruh untuk hanya nomor 1, 4, 5, dan juga 7 saja. Jadi langsung saya bacakan saja ke soal nomor 4, yaitu di sini ada sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah jenis pelatihan kerja memengaruhi tingkat kepuasan karyawan terhadap program pengembangan diri yang diberikan. Nah, penelitian ini dilakukan terhadap 18 karyawan yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50. Dengan taraf signifikansi atau alfanya itu sama dengan 0,05, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan karyawan berdasarkan jenis pelatihan yang diikuti. Nah, di sini ada hasil survei kepuasan karyawannya, di mana untuk seminar itu dari rentang 40 sampai 44, kemudian ada workshop yaitu dari rentang 32 sampai 37, dan juga di sini ada mentoring dari 29 sampai 32. Nah, selanjutnya di sini ada soal nomor 5, yaitu di sini ada sebuah perusahaan ingin mengevaluasi tingkat produktivitas karyawan setelah penerapan sistem kerja baru. Produktivitas diukur menggunakan skala 1 sampai 10. Jadi semakin tinggi skor semakin produktif. Pengukuran dilakukan pada 10 karyawan yang sama, yaitu sebelum sistem diterapkan, setelah 1 bulan, dan setelah 3 bulan. Dengan tarif signifikansi atau alfanya itu sama dengan 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Nah, di sini ada hasil pengukuran produktivitas karyawannya, di mana ada sebelum sistem baru, setelah 1 bulan, dan setelah 3 bulan. Selanjutnya di sini ada soal nomor 7, di mana suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis pekerjaan orang tua mempengaruhi tingkat motivasi belajar siswa SMA. Penelitian melibatkan 270 siswa dengan kategori pekerjaan orang tua berupa pegawai negeri, wira swasta, dan petani. Tingkat motivasi belajar diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu ada tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengamatan disajikan dalam ada tabel berikut ini. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan jenis pekerjaan orang tua. Nah, di sini ada tabel frekuensi observasi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tuanya. Ada pekerjaan orang tua, ada pegawai negeri, ada wira swasta, dan juga petani. Nah, untuk tingkat motivasi belajar ada tinggi, sedang, dan rendah. Dengan tinggi itu 40 untuk pegawai negeri, wira swasta 30, dan petani 25. Untuk yang sedang itu pada pegawai negeri 35, wira swasta 40, dan petani itu 45. Dan kemudian untuk yang rendah itu pegawai negeri itu 15, wira swasta 15, dan petani itu 25, dengan total seluruhan itu ada 270 siswa. Nah, sini juga ada soal lainnya juga. Mungkin lanjut saja ke pengerjaannya menggunakan software. Yang pertama itu ada software RStudio. Kita buat dulu software RStudionya. Nah, di sini ada software studio, di mana di sini sudah masukkan sintaknya. Di sini juga ada soal-soal yang lainnya juga. Nah, karena tadi kita disuruh untuk tugas mingguan ini pada suruh ngejelasin soal nomor 1, 4, 5, dan 7 saja.
Jadi untuk soal nomor satu itu termasuk uji kerusakan Wallis, di mana di sini ada datanya itu. Data-datanya untuk A itu tadi eh, untuk yang A itu ada seminar, yang B itu praktek langsung, yang C itu video pembelajaran, dan yang D itu mentoring. Nah itu data-datanya kita masukkan langsung ke RStudio di sini. Dengan ini kita input datanya A sampai D, kemudian di sini ada untuk uji kerusakan Wallis sebagai kerusakan.test, titik tes, list A109 itu name saya, koma B109, koma C109, dan D109. Nah, di sini bisa kita langsung running saja. Nah, untuk uji kerusakan Wallis itu didapatkan bahwa nilai P value-nya itu 0,002318. Nah, 0,00218 itu tadi itu lebih kecil daripada alfanya itu kan 0,05, maka H0 itu ditolak, di mana hipotesisnya itu H0 itu tidak terdapat perbedaan efektivitas peningkatan produktivitas antara keempat metode pelatihan, sedangkan H1 itu terdapat minimal satu metode pelatihan yang memiliki efektivitas berbeda. Selanjutnya tuh ada soal nomor 4, karena kita yang dijelasin tuh 4 nomor doang, itu 1, 4, 5, dan 7. Nah, soal nomor 4 itu termasuk uji mood median, di mana untuk mengerjakan uji mood median ini kita tuh sintaksnya ada sistem, ada 109 tuh ref, C itu kita ada seminar, ada workshop, dan juga ada mentoring. Dengan masing-masing tuh ada 5 data. Nah, kemudian ada exam, ada score. Di sini kita input data-datanya. Nah, data, data-data ini sebenarnya saya sudah masukkan pada Excel juga. Nah, selanjutnya di sini ada exam data, data titik frame, sistem 109, 109 exam data. Kemudian selanjutnya di sini ada bikin membuat box plot, di mana box plot itu skor 109, sistem 109 data sama dengan exam data, dengan mainnya itu box plot, skor kepuasan per sistem kerja ada skor 109. Nah, Excel itu sistem kerja, dengan YLab itu ada skor kepuasan. Nah, kemudian di sini ada menginstal dan mengaktifkan package-nya dengan install detik package RFA id memoir, kemudian ada library, kemudian di terakhir itu ada uji multimedianya. Nah, soal nomor 4 ini kan tadi tingkat kepuasan karyawan terhadap program pengembangan diri, di mana jenis itu tuh jenis pelatihan kerja. Nah, mungkin kita langsung running saja untuk soal nomor 4 ini. Kita ganti pelatihan kerja. Nah, tadi ini tuh metode untuk pelatihan kerja. Ada jenis pelatihan kerjanya. Itu. Nah, kita langsung running aja dari atas yang menginput data terlebih dahulu. Nah, di sini data-datanya sudah terinput. Kemudian selanjutnya kita membuat box plot. Nah, di sini box plotnya sudah terlihat, di mana di sini untuk jenis pelatihan kerja pada mentoring seminar dengan workshop, dan untuk mentoring itu dari rentang 29 sampai 32 di sini, dengan seminar itu dari rentang 40 sampai 44, dan workshop itu dari rentang 32 sampai 37 di sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan menginstal dan mengaktifkan package-nya. Kita uji. Nah, di mana sini untuk hasilnya dari uji multimedial test ini, p-value-nya tuh 0,006162, di mana itu tuh untuk p-value nomor 4 itu dia tuh kurang dari alfanya tadi kan 0,05. Jadi H0 itu ditolak dengan interpretasi itu, yaitu H0 itu tidak terdapat perbedaan median tingkat kepuasan karyawan antara seminar, workshop, dan mentoring, sedangkan H1 terdapat perbedaan median tingkat kepuasan karyawan antara seminar, workshop, dan juga mentoring. Nah, selanjutnya itu untuk soal nomor 5, di mana soal nomor 5 itu termasuk uji Friedman. Kita untuk sintaknya itu
itu kita input data yang terlebih dahulu. Ini ada sebelum 109, itu ini data-datanya. Kemudian 1 bulan 76877868877 untuk 1 bulan. Kemudian untuk yang setelah 3 bulan itu ada 88898897988. Nah, kemudian untuk ambil hasilnya itu data titik frame sebelum 109, satu bulan 109 dan juga 3 bulan 109. Nah, kemudian hasil. Nah, kemudian untuk uji fitment itu kita pakai syntax readmain titik test data titik metrik hasil 109. Nah, kita running dulu untuk penginputan datanya. Nah, seperti ini nanti datanya. Datanya itu ada 10. Kemudian kita uji fitmentnya. Nah, di sini didapatkan bahwa p-value-nya itu 4,54 kali 10 min 5, di mana ini tuh atau 0,000454 kurang dari 0,05, atau p-value-nya itu kurang dari alfa, karena p-value-nya tadi 0,000454. Jadi ini tuh maka H0 itu ditolak dengan interpretasi itu H0 itu tidak terdapat perbedaan produktivitas karyawan yang signifikan antara sebelum sistem baru, setelah 1 bulan dan setelah 3 bulan. Sedangkan H1 itu terdapat perbedaan produktivitas karyawan yang signifikan antara sebelum sistem baru, setelah 1 bulan dan juga setelah 3 bulan. Nah, selanjutnya itu ada soal nomor 7. Ini untuk soal nomor 7, di mana soal nomor 7 itu uji chi-square, di mana untuk sintak itu ada TK underscore 109 matrix. Di sini kita masukkan input nilainya itu jumlah siswa setiap kategori, kemudian ada interval itu 3 terhadap 3 metrik, yaitu ada pegawai negeri, wira swasta dan juga petani, dan itu dim name slash C ada pegawai negeri, wira swasta dan petani, dan juga ada tinggi, sedang, dan rendah. Terus di sini ada menampilkan metriknya, kemudian ini ada hasilnya dari chi-square testnya itu. Nah, kita running dulu dari penginputan datanya. Nah, di sini udah terinput datanya itu ada pegawai negeri, wira swasta juga petani. Kemudian kita langsung ke uji G-square ya. Nah, di mana untuk uji G-square-nya itu didapatkan p-value-nya itu 0,09841, di mana itu nilai p-value itu lebih dari alfanya, di mana alfanya kan tadi pada tingkat signifikansi 0,5% atau alfanya itu 0,05. Jadi maka p-value-nya ini lebih besar daripada alfa, maka H0-nya itu gagal ditolak. Jadi atau H0 itu diterima. Nah, jadi untuk interpretasinya itu H0 itu tidak terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tua, sedangkan H1 itu dapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tua. Nah, mungkin itu untuk hasil dari RStudio. Selanjutnya di sini saya akan menyelesaikannya menggunakan Minitab. Kita buka software Minitab-nya. Nah, untuk dari Minitab ini kita itu disuruh hanya menjelaskan hasilnya saja dari tiap soal. Jadi kan tadi soal ada 7, di mana untuk soal nomor 1 itu menggunakan kosa Wallis dengan p-value-nya itu 0,002. Nah, jadi interpretasinya atau hasilnya itu dari soal nomor 1 itu kan uji kesakralan dengan hipotesis tadi H0 itu tidak terdapat perbedaan efektivitas peningkatan produktivitas antara keempat metode pelatihan, sedangkan H1 terdapat minimal satu metode pelatihan yang memiliki efektivitas berbeda. Nah, berdasarkan uji kesakralan ini menggunakan RStudio dan Gemini Tab, diperoleh bahwa nilai p-value-nya itu kurang dari alfa, atau tadi nilai p-value itu 0,002318 untuk di RStudio, sedangkan di Minitab itu 0,002, itu lebih kecil daripada 0,05, maka 0 itu ditolak. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan efektivitas peningkatan produktivitas pada minimal satu metode pelatihan yang diuji, sehingga keempat metode pelatihan tidak memiliki tingkat efektivitas yang sama. Nah, selanjutnya itu untuk nomor 2. Di sini nomor 2 itu hasilnya p-value itu 0,266. Jadi interpretasinya itu hipotesis untuk H0 itu urutan penggunaan lift bersifat acak, sedangkan H1 itu urutan penggunaan lift tidak bersifat acak. Maka berdasarkan hasil dari uji kerandoman atau rentesnya itu menggunakan RStudio maupun juga Minitab itu diperoleh nilai p-value-nya itu 0,2658 kalau di RStudio, sedangkan di Minitab itu 0,266. Nah, maka p-value itu lebih besar daripada alpha, karena alpha itu 0,05, maka keputusan yang diambil itu gagal menolak H0, atau H0 itu terima. Maka dapat disimpulkan itu bahwa urutan penggunaan lift oleh karyawan pria dan wanita itu bersifat acak atau tidak terdapat pola tertentu. Selanjutnya di sini soal nomor 3, yaitu soal nomor 3 menggunakan main Whitney, di mana hasil p-value-nya kan di sini 0,000. Nah, intinya
Interpretasinya itu untuk yang soal nomor 3 itu untuk hipotesis A0 itu tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi antara mahasiswa yang mengikuti organisasi dan yang tidak mengikuti organisasi. Sedangkan H1 itu terdapat perbedaan kemampuan komunikasi antara mahasiswa yang mengikuti organisasi dan yang tidak mengikuti organisasi. Nah, berdasarkan hasil uji main way menggunakan RStudio dan juga Minitab, diperoleh nilai p-value-nya. Untuk RStudio itu nilai p-value-nya itu 0,000324 Nah, sedangkan di Minitab itu kan tadi 0,000 karena di Minitab itu hanya mengambil 3 angka di belakang koma saja. Nah, karena p-value-nya itu lebih kecil daripada alfanya, tadi alfanya 0,05, maka 0 ini ditolak. Maka dapat disimpulkan itu bahwa terdapat perbedaan kemampuan komunikasi yang signifikan antara mahasiswa yang mengikuti organisasi dan mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi. Nah, selanjutnya di sini ada soal nomor 4 yaitu mood median test, di mana p-value itu 0,006 dengan interpretasi itu tadi untuk hipotesisnya itu H0 itu tidak terdapat perbedaan median tingkat kepuasan karyawan antara seminar, workshop dan juga mentoring, sedangkan H1 itu terdapat perbedaan median tingkat kepuasan karyawan antar seminar, workshop, dan juga mentoring. Nah, berdasarkan hasil dari uji mood median test menggunakan RStudio maupun Minitab itu dapat simpulkan bahwa p-value-nya itu 0,006162 itu kurang daripada alfanya itu 0,05, maka H0 itu ditolak. Jadi dapat disimpulkan itu bahwa terdapat perbedaan median tingkat kepuasan karyawan yang signifikan berdasarkan jenis pelatihan yang diikutinya. Nah, selanjutnya di sini ada untuk soal nomor 5 yaitu uji fitment test di mana di sini alfanya itu 0,000 juga untuk di Minitab. Nah, untuk interpretasinya itu bahwa untuk hipotesis Hanone itu tidak terdapat perbedaan produktivitas karyawan yang signifikan antara sebelum sistem baru setelah 1 bulan dan juga setelah 3 bulan. Nah, untuk H1 itu terdapat perbedaan produktivitas karyawan yang signifikan antara sebelum sistem baru setelah 1 bulan dan setelah 3 bulan. Nah, berdasarkan hasil uji fitment menggunakan tadi RStudio maupun Minitab diperoleh nilai p-value-nya itu 0,0000454 untuk di RStudio sedangkan di Minitab tadi 0,00. Nah, p-value-nya itu lebih kecil daripada alfanya itu alfanya 0,05 maka H0 itu ditolak. Jadi dapat disimpulkannya bahwa terdapat perbedaan produktivitas karyawan yang signifikan antara sebelum sistem baru, setelah 1 bulan dan setelah 3 bulan. Nah, selanjutnya itu ada soal nomor 6 yaitu ada di sini oh, nah, nomor 6 itu ada uji Wilson, di mana untuk p-value-nya itu ada 0,004, jadi interpretasinya itu untuk hipotesis A0-nya itu tidak terdapat perbedaan keterampilan karyawan sebelum dan sudah pelatihan, sedangkan H1-nya itu terdapat perbedaan keterampilan karyawan sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi berdasarkan hasil uji Wilson menggunakan RStudio maupun Minitab itu diperoleh nilai p-value-nya itu 0,00361. Nah, alfanya itu kan 0,05, maka p-value itu lebih kecil daripada alfa, jadi H0 itu ditolak. Jadi dapat disimpulkannya bahwa terdapat perbedaan keterampilan karyawan yang signifikan sebelum dan sudah pelatihan sehingga program pelatihan kerja efektif meningkatkan keterampilan karyawannya. Nah, yang terakhir itu untuk soal nomor 7 itu eh, uji Chi-square test di mana di sini p-value-nya itu 0,098. Jadi interpretasinya itu hipotesisnya itu untuk H0 itu tidak terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi siswa berdasarkan pekerjaan orang tua, sedangkan H1 itu terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tua. Jadi berdasarkan hasil uji Chi-square menggunakan RStudio maupun Minitab diperoleh nilai p-value itu 0,09841. Jadi itu tuh lebih besar daripada alfanya itu 0,05. Jadi p-value itu lebih besar daripada alfa, maka H0 itu gagal ditolak atau H0 itu diterima. Jadi dapat disimpulkannya bahwa tidak terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan jenis pengerjaan orang tuanya dari eh, eh, tingkat kepercayaan 95%, pada kepercayaan 95%. Nah, mungkin begitu hasil dari Minitab. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dalamnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.